Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa di sini aku bakalan kasih edukasi yang bermanfaat buat kalian. Nah, di pembahasan kali ini aku bakalan ngebahas tentang hipoksia. Nah, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe terlebih dahulu. Oke guys, kalau sudah langsung aku bakalan bahas apa sih hipoksia ini. Nah, mungkin bagi kalian hipoksia ini tidak terlalu asing ya, dan mungkin sudah cukup familiar. Nah, aku bakalan jelasin aja. Jadi, hipoksia ini adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam sel-sel tubuh. Akibatnya, sel-sel di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Hipoksia perlu diwaspadai karena jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian jaringan dan kerusakan organ tubuh. Normalnya, oksigen yang diperoleh dari proses bernafas akan diangkut oleh darah dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya, jantung akan memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Hipoksia terjadi saat oksigen tidak sampai ke sel-sel yang ada di dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen di dalam organ tubuh menurun dan diikuti dengan kemunculan berbagai keluhan dan gejala. Nah, jadi meski terdengar serupa, hipoksia ini tidak sama dengan hipoksemia. Kalau hipoksemia ini adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam darah rendah. Kondisi hipoksemia juga bisa berlanjut menjadi hipoksia. Kalau hipoksemia itu kadar oksigennya itu rendahnya itu di darah. Kalau hipoksia itu di sel-sel tubuh. Jadi beda ya, perlu kalian ketahui. Oke. Lalu apa sih penyebab dari hipoksia ini? Hipoksia ini dapat disebabkan oleh beragam kondisi. Nah, berikut ini adalah penyakit dan kondisi medis yang dapat menyebabkan hipoksia. Yang pertama itu penyakit paru-paru, seperti bronkitis, PPOK, hipertensi pulmonal, udim paru, emfisema, pneumonia, pneumotoraks, kanker paru, dan COVID-19. Yang selanjutnya itu penyakit jantung, seperti bradikardi, ventricle fibrilasi, gagal jantung kongestif, atau penyakit jantung koroner. Selanjutnya itu kelainan darah seperti anemia atau methemoglobinemia. Selanjutnya itu infeksi yang menyebabkan sepsis. Selanjutnya ada keracunan seperti keracunan sianida atau keracunan karbon monoksida. Lalu ada cedera yang menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak. Lalu ada penggunaan obat seperti fentanyl atau obat bius. Yang selanjutnya itu penyakit akibat ketinggian atau altitude sickness. Dan yang terakhir itu kekurangan oksigen akibat terjebak di kebakaran, berada di tempat dengan suhu dingin atau tenggelam. Oke, sorry guys karena tidak keketik. Jadi di sini untuk gejala hipoksianya aku bakalan sebutkan satu persatu ya. Jadi setiap penderita hipoksia ini dapat mengalami gejala yang berbeda. Gejala tersebut bisa muncul tiba-tiba dan memburuk dengan
cepat atau berkembang secara perlahan. Untuk gejala-gejala yang umumnya itu napas menjadi cepat, sesak napas, sakit kepala, pandangan kabur, detak jantung menjadi cepat atau menjadi lamban, kulit, kuku, dan bibir berwarna kebiruan atau cyanosis, atau justru berwarna merah gelap seperti ceri, lemas, linglung, hilang kesadaran, keringat berlebih, batuk, dan sulit bicara. Oke, yang terakhir yaitu komplikasi hipoksia. Penurunan kadar oksigen yang tidak segera diatasi bisa berlanjut menjadi syok, hipoksia organ, dan kekurangan oksigen di otak atau hipoksia serebral. Akibatnya dapat terjadi gagal organ dan kerusakan otak. Selain menyebabkan penurunan kesadaran, kerusakan otak juga bisa membuat penderitanya mengalami cacat permanen bahkan kematian. Wow, jadi si hipoksia ini benar-benar sangat mengancam nyawa sekali dan perlu diwaspadai. Nah, untuk yang terakhir juga nggak aku ketik, itu untuk pencegahan hipoksia. Sebenarnya hipoksia ini sulit untuk dicegah karena dapat terjadi tanpa diduga gitu. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya hipoksia. Antara lain, gunakan obat asma secara rutin, lakukan latihan pernapasan, hindari naik ke ketinggian tertentu secara cepat untuk mencegah altitude sickness, terapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, minum air putih yang cukup, dan berhenti merokok. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter jika kalian memiliki kondisi medis atau penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadinya hipoksia. Jadi kunci utamanya itu harus memeriksakan diri ke dokter jika kalian memiliki penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadinya hipoksia dan perlu diwaspadai. Oke guys, selesai sudah pembahasan tentang hipoksia ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai video ini berakhir, dan semoga bermanfaat.